Nanti cek-cek videonya, jalan atau tidak. Ternyata tadi pas ngerekam, bukan pas ngerekam, tadi ternyata tidak terekam. Lah, kok bisa ya? Nanti dicek-cek per 5 menit begitu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya langsung saja. Hari ini saya akan mengajak adik-adik untuk membahas tentang keyakinan kelas. Ya, tentang keyakinan kelas. Nah, barangkali adik-adik bertanya-tanya apa itu keyakinan kelas. Ya, ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Ada? Belum tahu ya? Karena belum mendengar apa itu keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ataupun kesepakatan kelas itu dua nama yang sama, ya, dua nama yang sama maknanya ataupun sama artinya, karena keyakinan kelas ataupun kesepakatan kelas itu adalah berisi tentang beberapa kesepakatan yang disepakati antara siswa dan guru. Ya, antara siswa dan guru. Berarti kalau ini namanya disepakati, maka kedua belah pihak itu sama-sama merumuskan apa saja hal-hal yang menurut kita itu dapat membangun ataupun dapat menumbuhkan nilai-nilai yang baik di sekolah ini ataupun nilai yang baik di kelas ini. Ya, itu. Jadi kita berusaha berpikir kira-kira apa perbuatan ataupun tingkah ataupun hal-hal yang menurut kita dapat menebalkan ataupun dapat meningkatkan nilai-nilai yang baik. Contoh misalnya, kalau ingin jadi orang jujur, ya kan? Kalau ingin jadi orang jujur, ingin jadi orang yang rajin, ingin jadi orang yang yang penuh kesungguhan dalam hal belajar, ya tentu kita harus melakukan hal-hal yang dapat menuju ke nilai tersebut. Kalau terlambat misalnya, terlambat datang ke sekolah, kira-kira ada nilai baik yang dapat kita tuju dari terlambat tersebut? Tidak. Tidak mengerjakan tugas, ada nilai baik yang dapat kita tuju dari perbuatan tersebut? Tidak kan? Nah, jadi maksud daripada keyakinan kelas ini, kita akan menuliskan ataupun merumuskan hal-hal perbuatan yang dapat menuju ke nilai-nilai yang baik tadi. Ya, paham? Ya. Nah, keyakinan kelas ini keyakinan kelas ini berangkat dari peraturan kelas. Ya, berangkat dari peraturan kelas. Nah, ada yang tahu peraturan kelas kita? Nah, coba lihat coba lihat di belakang peraturan kelas kita. Tata tertib kelas. Nah, di situ tertulis ada berapa poin? 6 poin. Yang pertama, berbaris sebelum masuk kelas. Yang kedua, membalik absen. Ketiga, berdoa sebelum memulai pelajaran. 4, boleh membuang sampah dalam kelas. 5, dilarang berlari dalam kelas. 6, wali murid diharap menunggu di luar kelas. Nah, ini coba kalau kita cermati item-item dari tata tertib ini, dari 6 item ini itu tidak nampak nilai apa yang dituju atau nilai kebaikan apa yang dituju, ya kan? Berbaris sebelum masuk kelas, kira-kira jelas tidak nilai apa yang kita dapatkan kalau kita berbaris sebelum masuk kelas? Apa kira-kira kebaikan yang kita dapat di situ? Iya, baik itu kan secara umum. Nah, baik itu kira-kira nilai apa? Baik ini kan ada bermacam-macam, tanggung jawab, apalagi hormat, sopan santun, patuh, apalagi disiplin, terus apa lagi ya? Nah, kewajiban atau apa? Nilai apa kira-kira? Nah, ini kan kurang jelas ya. Kurang jelas karena hanya merinci tentang tentang kegiatannya saja, ya kan? Yang kedua, membalik absen. Yang kedua juga kurang jelas ya. Kira-kira nilai apa yang kita dapatkan ketika kita membalik absen? Nah, maka dari itu keyakinan kelas ini akan mengganti tata tertib kelas. Bukan berarti peraturan kelas ini tidak lagi berlaku, tetapi peraturan kelas ini ataupun tata tertib kelas ini itu akan dirumuskan menjadi keyakinan kelas.
Di mana di keyakinan kelas itu nilai-nilai yang baik itu akan lebih diperjelas. Paham sampai situ? Paham ya? Dan ini muaranya adalah supaya di sekolah kita akan tercipta yang namanya budaya positif. Paham sampai situ? Oke, baik. Nah, kemudian ketika kita mau menggagas tentang tentang keyakinan kelas, kita harus pikirkan apa saja yang kita pikirkan. Ya, apa saja yang kita pikirkan? Coba jangan bahasa Anda dulu. Yang kita pikirkan itu ketika kita menggagas adalah apa saja yang menurut kita lingkungan belajar yang dapat dapat meningkatkan nilai baik terhadap diri kita. Itu. Apa saja yang menurut kita yang kita lakukan untuk dapat meningkatkan prestasi belajar kita. Paham? Jangan hanya apa saja yang kita inginkan agar kita bisa mendapatkan kesenangan, kebebasan. Nah, kalau itu agak sulit untuk disepakati ya. Ya. Karena kemarin-kemarin masih ada juga Pak Guru, kita orang meminta kipas angin, kita orang meminta AC, tolong dicek. Cek. Nah. Oke, sip. Tidak usah kasih mati. Jalan? Oke. Nah, itu kalau menurut saya itu adalah sesuatu yang barangkali belum terlalu mendesak ya. Karena yang pertama di kelas kita rasa sudah cukup karena di kelas kita ada sebuah kipas angin ya. Ada sebuah kipas angin. Nah, apalagi kira-kira? Nah, sekarang kita mulai menggagasnya. Apa kira-kira yang menurut kita agar di sekolah ini ataupun di kelas kita itu akan tercipta budaya yang positif. Siswa yang bagaimana, siswa yang baik-baik itu bagaimana menurut kalian? Oke. Iya, oke. Satu yang pertama adalah saling membantu teman. Ya, saling menghargai pendapat. Ada lagi? Oke, kalau bisa ya kita tulis satu persatu ya. Kita tulis dulu, tampung dulu pendapat dari kalian. Yang pertama adalah saling membantu teman. Membantu teman. Terus yang kedua, saling menghargai. Nah ini, oke. Ini adalah nilai yang juga sangat-sangat penting. Oke, terus yang ketiga, ada lagi? Menghormati guru. Apa kira-kira lagi yang menurut kalian juga ya? Kerjasama. Saling kerjasama atau saling, sudah mirip dengan saling membantu ya. Oke ya, saya arahkan lagi. Nah terus, apa gimana? Membersihkan halaman. Ini sudah mulai banyak ya. Sudah ada di menghargai. Terus ada lagi? Dari kalian, apa kira-kira upaya yang perlu kalian harus rubah dari diri kalian agar kalian itu ya menjadi orang yang berprestasi? Saling bermusyawarah. Apa? Saling. Oke, kita tulis dulu kembali. Baru kita kita tidak mengambil semua ya. Kita tidak akan mengambil semua, hanya kita cukup mengambil beberapa nilai dulu yang harus kita tonjolkan di kelas ini. Ada lagi? Membersihkan kelas. Sudah ada kata membersihkan. Membersihkan kelas, terus apa lagi? Dari diri kalian kira-kira ada hal-hal yang menurut kalian harus diperbaiki lagi? Kerja kelompok, itu sudah ada masuk di kerjasama.
Oke, terus ini yang apa lagi? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Berarti itu berhubungan dengan kebersihan. Berarti menjaga kebersihan. Ya, menjaga kebersihan. Agar tercipta suasana yang nyaman di dalam kelas ketika kita belajar. Kira-kira apa yang harus kita sepakati sama-sama? Berdoa sebelum ini ya, oke, itu sudah merupakan apa ya? Merupakan pembiasaan yang nggak perlu lagi harus nggak perlu lagi harus tulis dalam keyakinan kelas. Tetap karena itu sudah kita lakukan setiap hari, kita tinggal menggagas yang menurut kita perlu untuk kita sepakati sama-sama supaya nggak ada lagi yang saling mengingatkan ya di antara kita semua. Oke, membantu. Kira-kira membantu teman sudah ada di nomor 1 ya. Sudah ada nomor 1. Oke, baik. Mengenai pakaian kira-kira? Ya. Penting tidakkah? Penting. Penting ya? Saya cuma tanya penting atau tidak. Kalau dirasa tidak penting saya batalkan. Ya. Namun walaupun tidak semua hal-hal yang baik itu tidak tergagas, bukan berarti itu diabaikan, ya, bukan berarti itu tidak lagi menjadi tidak perlu harus kita lakukan. Mendengarkan guru saat menjelaskan, itu juga oke, bagus. Mendengarkan guru saat menjelaskan. Penting itu mendengarkan guru saat menjelaskan. Terus guru kira-kira apa yang kalian minta? Apa yang kalian harapkan dari guru juga? Agar kalian itu mendapat mendapat kayak gimana ya? Kayak puas juga. Jangan cuma jangan cuma gurunya yang mau diperhatikan. Bisa begitu? Memberi soal bocoran. Apa? Memberi apa? Memberi soal. Itu kewajiban. Sudah pasti ya. Sudah pasti kalian akan diberi soal ketika kalau ada ulangan tugas. Apa coba? Ya, itu sudah kewajiban. Sudah pasti, ya kan? Ada kira-kira yang barangkali luput dari guru yang ingin kalian dapatkan, cuma guru kadang-kadang mengabaikan hal itu. Ada? Oh, memberikan tugas. Masih kurang tugas yang saya kasih berapa? Oke. Apa? Kasih sayang. Oke, bagus. Oke. Itu kuncinya, ingin disayang. Oke, kita berarti saya guru, akan menyayangi. Guru, apakah cuma guru? Apa cuma guru yang terus kalian kira-kira bagaimana? Menyayangi juga tidak? Oke, sekarang sepakat tidak? Saya sayang kalian, kalian sayang saya? Itu kunci ya. Jadi antara guru dan siswa saling menyayangi dan apalagi kira-kira? Mengasihi. Oke, insya Allah ini nilai yang sangat-sangat menurut saya sangat-sangat perlu kita harus tumbuhkan ya di kelas ini supaya tidak ada lagi antara kita yang kadang gimana ya, merasa tertekan, iya kan?
Oke, jadi cukup hanya 9 ini dulu yang kita bahas. Dan ini nanti akan saya rumuskan menjadi beberapa keyakinan kelas ya. Insya Allah dari yang pertama 1 sampai 9 ini insya Allah akan saya rumuskan menjadi beberapa 6 ataupun 5 ya keyakinan kelas yang dapat memuat yang dapat memuat ke-9 ini. Jadi akan saya muat ke dalam 9 nilai yang kita akan nantinya kita akan terapkan di kelas kita. Oke, terima kasih untuk kalian semua. Nah, jadi kita sama-sama sepakat, saya simpulkan dulu. Jadi kita sama-sama sepakat yang pertama saling membantu teman, menghargai, ketiga menghormati guru, kerjasama, membersihkan, ya berarti membersihkan ruang kelas ataupun halaman sekolah, bermusyawarah, menjaga kebersihan, mendengarkan guru ketika menjelaskan, dan guru saling menyayangi dan mengasihi. Oke, insya Allah guru dan siswa saling menyayangi dan mengasihi. Nggak ada lagi guru marah-marah, begitu maksudnya? Oke, sesalah apapun jangan ada guru-guru teriak-teriak, begitu maksudnya? Teriak masih boleh ya? Nah, cuma untuk mengingatkan, tapi jangan pakai marah ya. Nah, mungkin begitu. Tapi juga kalau Pak Guru sudah tidak boleh marah-marah, hati-hati. Hati-hatinya di mana? Bukan. Saya takut jangan sampai ketika tidak ada lagi teguran untuk kalian, saya takut jangan sampai kalian itu akan terlena dengan kesalahan. Hati-hati itu. Maka dari itu pentingnya juga kalian punya kesadaran. Karena kalau misalnya semua kalian hal kesalahan yang kalian lakukan, guru mengingatkan hanya dengan cara senyum, ya terus dengan manis, nggak ada efek jerah toh. Dia lakukan lagi besok, dia lakukan kesalahan lagi terlambat. Senyum dari mana saja, kenapa terlambat? Iya Pak Guru saya lagi ada. Sudah besok lagi dia ulangi karena tidak ada efek jerah, tidak ada sanksi, tidak ada apa. Nah, jangan sampai itu berlangsung seterusnya. Ya, jangan sampai itu berlangsung seterusnya. Karena apa? Kita ataupun saya mungkin tidak marah, tetapi saya berusaha untuk menumbuhkan kalian punya kesadaran. Saya berharap kalian akan melakukan hal itu berangkat dari kesadaran atas diri sendiri, bukan karena atas orang lain. Oke, baik. Jadi ada 9 ini keyakinan kelas yang kita sepakati, dan untuk keyakinan kelas dari 9 ini saya nanti akan rumuskan menjadi 5 keyakinan kelas. Oke, 1, 2, 3. Ibu video. Oke, 1, 2, 3. Yang manis. Yang manis-manis langsat. 1, 2, 3.